Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahala puasa. Puasanya dia tidak batal dari sahur sampai dia berbuka, tetapi pahalanya zong, dia tidak dapatkan. Nabi mengatakan 5 hal itu. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta, berbohong. Yang kedua al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Yang ketiga an-namimah, adu domba. Yang keempat al-yaminul ghumus, janji palsu. Yang kelima an-nadhuru bisyahwat, melihat dengan nafsu syahwat. Di bulan suci Ramadan ini kita dilarang untuk berdusta, berbohong. Yang sejatinya Ramadan adalah training center. Bukan hanya di Ramadan, tetapi Ramadan mengajarkan kita tidak berdusta. Setelah Ramadan pun kita terbiasa tidak berbohong dan tidak berdusta. Yang kedua, al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Nabi menempa kita di Ramadan agar tidak membicarakan aib orang lain, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang sibuk memikirkan aib dirinya sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia orang yang sibuk memikirkan aib dirinya daripada sibuk memikirkan aib orang lain. Jangan melihat orang seperti pepatah, semut, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di ujung lautan begitu tampak dan kelihatan. Karena kita membicarakan aib orang lain. Jangan suka kita bersuudzon. Di bulan Ramadan jaga mulut. Bisa saja puasa kita nggak batal, tapi pahalanya nggak ada karena kita tidak bisa menjaga mulut. Mungkin di era teknologi saat ini, di era digital, bukan mulut yang dijaga, tapi juga tangan. Bagaimana kita tidak share perkara-perkara yang membuat ghibah, memfitnah orang, mengadu domba, apalagi suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain. Ini perkara yang sangat berbahaya. Di Ramadan ini mari kita mengikuti ajaran Nabi, menjaga lisan. Ada satu kisah dan satu kebiasaan, bahwa di kebiasaan kita orang Indonesia, Bangka khususnya, kita dilarang untuk bersuudzon bahkan kepada jenazah. Ketika kita dihadapkan jenazah setelah disolatin, sang imam ataupun yang memimpin akan menanyakan kepada jamaah, apakah jenazah ini baik? Hadhil janazah khair, khair. Kita disuruh untuk menyaksikan bahkan orang yang wafat, yang meninggal dalam keadaan baik. Apalagi orang yang masih hidup. Bisa jadi di akhir hayatnya dia husnul khotimah, kita tidak tahu. Siapapun dia, bisa jadi preman, bisa jadi pemabok, bisa jadi penjudi, bisa jadi kupu-kupu malam. Ketika dia meninggal kemudian kita suudzon, oh dia ahli neraka, dilarang oleh agama. Mungkin di akhir hayatnya dia bersyahadat dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya melihat pandangan zahir manusia saja. Saya sering bercerita, ada seorang kiai yang lagi mengajar ngaji, ceramah, kiai besar, punya pondok pesantren, jamaahnya banyak. Setelah, karena ini sudah tua, kiai kampung ya, dia pulang sambil bawa obor, capek dia istirahat, kemudian duduk di warung remang-remang. Bahasa kerennya diskotik. Karena capek, dia istirahat, subhanallah, Allah takdirkan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geger sekampung. Oh, kiai yang katanya punya pesantren, yang katanya jamaahnya banyak. Masya Allah, na'udzubillah, meninggalnya di warung remang-remang. Padahal dia hanya
istirahat saja. Ada juga versi lain, itu pandangan manusia. Dia orang soleh tapi dipandang jelek karena pandangan kita. Ada juga orang yang maaf preman, tatoan, tatonya aja Ipin Upin, Pinocchio ya. Dia mabok, anggap saja mabok, topi miring lah ya. Ketika keluar, sang kiai meninggal, dia keluar dari diskotik. Begitu dia mau sampai rumahnya menjelang subuh, terdengar tarhiman. Dia kemudian di depan masjid menginjak kotoran sapi. Dia lihat masjid. Begitu lihat masjid, dia terfikir ada tempat wudhu. Dia cuci kakinya, terpelosok, kaget karena muadzin memukul beduk, kejedot kepalanya, kepleset, meninggal dunia. Orang geger, oh Masya Allah, sang preman matinya di masjid mau sholat subuh. Padahal dia hanya cuci kaki untuk membersihkan kakinya dari kotoran sapi. Begitulah pandangan zahir kita terhadap orang. Maka kita dilarang untuk su'udzon, berburuk sangka terhadap siapapun. Di Ramadan ini kita diajarkan oleh Nabi melalui medianya adalah Ramadan, agar kita menjaga diri dari ghibah, an-namimah, adu domba, gesekan-gesekan dalam pekerjaan, gesekan-gesekan dalam jabatan. Kita mari tawakal kepada Allah. Semua sudah ada takdirnya. Rezeki tidak pernah akan salah. Allah sudah catat. Bisa jadi tukang kerupuk rezekinya penjual emas. Bisa jadi penjual emas rezekinya tukang kerupuk. Atau sebaliknya. Semua sudah diatur oleh Allah. Kemudian an-namimah, al-ghibah, kemudian al-yaminul humus, janji palsu. Nah, ini dia. Yang suka janji palsu, maaf ya, saya nggak nyinggung ya. Mungkin waktu pengen jadi sesuatu, jadi ini, jadi itu, dia berjanji. Oh, mau menyantuni yatim piatu 1000 ya. Ternyata begitu jadi, benar cuma 1000 rupiah, bukan 1000 yatim piatu. Na'udzubillah min dzalik. Diingatkan di Ramadan ini yang pernah janji segera ditunaikan. Yang kelima, an-nadhuru bisyahwat. Melihat dengan nafsu syahwat tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Mungkin membaca cerita hot ataupun melihat gambar yang tidak baik, maka kemudian nafsu kita menggelegar ya, atau menggebu-gebu sehingga maaf sampai terjadi klimaks, dan itu tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan pahala puasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga puasa kita dan juga jaga pahala puasa kita agar kita senantiasa puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasanya diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam naungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.